Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Pemirsa, sejak kemarin secara bertahap, jamaah haji Indonesia diberangkatkan pulang ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, sekarang kita simak laporan langsung rekan Lutfi Dwi Puji Astuti dari Kota Jeddah. Assalamualaikum Lutfi, bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam rekan Bagus. Alhamdulillah saya baik-baik saja di sini. Baiklah Lutfi, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana situasi pemulangan jemaah haji kita ke tanah air? Ya, dapat saya sampaikan setelah puncak haji, operasional haji memasuki fase kepulangan. Sampai dengan hari ini jemaah yang telah tiba di tanah air berjumlah 7.131 orang atau 18 kloter. Hari ini menurut juru bicara PPIH Pusat Ahmad Fauzin dalam keterangan persnya mengatakan bahwa 5 Juli 2023 sebanyak 6.682 jemaah atau 16 kloter diterbangkan ke tanah air dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, sementara untuk besok 6 Juli 2023 jemaah dan petugas yang diberangkatkan ke tanah air berjumlah 6.592 orang atau 17 kloter. Kemudian untuk disampaikan juga Pak oleh Fauzin, tahun ini jemaah haji Indonesia akan memperoleh 10 liter air zam-zam. Setibanya di asrama haji debarkasi, jemaah akan menerima 5 liter air zam-zam. Dan kemudian 5 liter tambahannya dikatakan akan didistribusikan ke Kemenak Provinsi untuk diteruskan dan diambil di kantor Kemenak Kabupaten atau kota. Kemudian Fauzin juga mengingatkan bahwa jemaah yang akan kembali ke tanah air agar tetap mematuhi ketentuan barang bawaan yang akan dibawa dalam kopernya sesuai aturan penerbangan. Barang-barang yang dilarang dibawa selama penerbangan adalah barang yang sudah terbakar, meledak, senjata api, dan senjata tajam. Kemudian kapasitas untuk barang bawaan juga terus diingatkan bahwa kapasitas bagasi 32 kg dan untuk kabin hanya 7 kg. Demikian rekan Bagus. Kami mengetahui bagaimanakah informasi dari kondisi kesehatan para jamaah di sana menjelang pulang, apakah seluruh jamaah dalam kondisi sehat atau ada beberapa jamaah yang masih harus dirawat karena sakit? Ya, informasi yang saya peroleh ada beberapa jamaah haji yang kondisinya tidak memungkinkan untuk berlama-lama di sini di Tanah Suci akan diterbangkan lebih cepat atau tanazul ya, istilahnya tanazul akan diberangkatkan atau dititipkan di kloter yang lebih dulu berangkat. Baik, Lutfi, kita tahu bahwa ada banyak sekali jamaah kita yang lansia, itu biasanya mereka butuh berapa lama ya persiapan di bandaranya mungkin sebelum diberangkatkan atau terbang ke Indonesia itu? Dari kabar yang saya peroleh, jamaah itu mekanismenya 8 jam sebelum take off mereka harus sudah tiba, harus sudah diberangkatkan dari Mekah. Kemudian 6 jam sebelum take off mereka harus sudah berada di pavilion Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Baik, Lutfi, terima kasih sekali untuk laporan Anda pada malam hari ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai datang dari menunaikan ibadah di Arab Saudi. Beragam ekspresi kebahagiaan dan rasa bersyukur diungkapkan oleh jemaah haji setelah mendarat di sejumlah debarkasi di tanah air. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar membawa 5 petugas dan 392 orang haji asal kota Makassar. Sejumlah jemaah haji yang turun dari pesawat langsung bersujud sebagai wujud syukur karena selesai lancar menunaikan ibadah haji dan pulang dengan selamat. Perilaku lain yang cukup unik ditunjukkan sejumlah jemaah perempuan. Mereka mengenakan busana warna menyala, lengkap dengan perhiasan emas berukuran besar. Memamerkan baju dan perhiasan emas ternyata sudah menjadi tradisi warga suku Bugis.
setiap kali pulang berhaji. Kedatangan rombongan haji disambut riuh sanak kerabat yang berkerumun di sekitar asrama haji Sudiang, Makassar. Mereka rela berdesakan sejak pagi demi menyambut kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci. 360 orang dalam jemaah haji kloter 1 debarkasi Medan akhirnya mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Kelompok terbang yang membawa jemaah haji asal Mandailing, Natal tersebut mengalami keterlambatan hingga 6 jam. Jadwal penerbangan yang terlambat sebelumnya juga sempat beberapa kali terjadi pada periode keberangkatan jemaah haji. Rombongan haji yang datang didominasi oleh lanjut usia yang harus didampingi ketika turun pesawat sampai masuk ke dalam bus. Pesawat terbang yang membawa kloter 1 dari Arab Saudi juga mengangkut air zam-zam, jatah untuk jemaah haji. Kotak-kotak air zam-zam kemudian dimuat ke dalam truk tertutup untuk dibawa ke asrama haji Medan. Sesaat setelah datang ke asrama haji, jemaah diberi waktu untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan perjalanan pulang ke kampung halaman di Mandailing, Natal. Rombongan haji yang pertama memasuki asrama haji debarkasi Jakarta Bekasi adalah kloter 2 yang terdiri dari 480 orang asal Cianjur, Jawa Barat. Jemaah kloter 2 mendarat mendahului kloter 1 akibat keterlambatan penerbangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan perdana jemaah haji diterima pihak asrama haji Bekasi dalam seremoni sederhana. Sebagian besar anggota kloter 2 adalah warga lanjut usia. Hingga kepulangan kloter 2, 2 orang haji wafat di Arab Saudi dan 1 orang lainnya belum bisa pulang karena masih dirawat di rumah sakit Mekah. Proses pemulangan di asrama haji Bekasi berlangsung lebih singkat. Di aula kedatangan, jemaah akan diperiksa kesehatannya, menerima air zam-zam, dan langsung diarahkan memasuki bus penjemput menuju daerah asal di Cianjur, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, panggilan Baitullah akan segera kembali untuk Anda saat lagi. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama